Perasaan cinta tidak selalu datang pada waktu dan kondisi yang ideal. Kadang, ia hadir secara diam-diam, tumbuh perlahan, dan menjadi rumit ketika perbedaan usia berdiri sebagai jarak yang nyata. Situasi ini sering membuat kita berada di persimpangan antara empati dan logika, antara ingin menjaga perasaan orang lain dan kewajiban menjaga diri sendiri. Tulisan ini mengajakmu memahami bagaimana bersikap dewasa saat seseorang diam-diam mencintaimu meski terhalang usia, bukan untuk menolak perasaan, tetapi untuk menyikapinya dengan kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab emosional. 1. Sadari tanpa menghakimi. Menyadari bahwa seseorang diam-diam mencintaimu, apalagi dengan perbedaan usia, seringkali menimbulkan perasaan yang campur aduk, tersanjung, bingung, tidak nyaman, bahkan bersalah. Pada tahap ini, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah menyadari perasaan itu apa adanya, tanpa langsung menghakimi siapapun, termasuk dirimu sendiri dan orang tersebut. Perasaan cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipilih atau diatur kapan datangnya, sehingga menyalahkan atau meremehkannya hanya akan memperkeruh keadaan. Bersikap dewasa berarti tidak menertawakan, merendahkan, atau memperlakukan perasaan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Di sisi lain, kamu juga tidak perlu merasa berkewajiban membalas hanya karena merasa kasihan atau takut dianggap tidak berperasaan. Kesadaran yang sehat adalah mampu berkata dalam hati, "Perasaan ini ada, aku mengakuinya, tetapi aku tetap berhak menentukan sikap dan batasan." Dengan tidak menghakimi, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berpikir jernih. Kamu bisa mengamati situasi dengan kepala dingin. Bagaimana sikap orang tersebut? Bagaimana perasaanmu sebenarnya? Dan apa dampak jangka panjang dari setiap kemungkinan keputusan? Dari kesadaran inilah kedewasaan tumbuh, karena keputusan yang baik tidak pernah lahir dari reaksi emosional, melainkan dari penerimaan yang tenang dan penuh empati. 2. Pahami posisi usia kalian. Memahami posisi usia kalian berarti menyadari bahwa perbedaan umur bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari fase hidup, cara pandang, dan tanggung jawab yang berbeda. Seseorang yang lebih muda mungkin masih berada dalam tahap mencari jati diri, mengejar mimpi, atau belajar memahami dunia. Sementara yang lebih dewasa bisa jadi sudah memikirkan stabilitas, karir jangka panjang, atau komitmen hidup. Perbedaan ini seringkali tidak terasa di awal, tetapi akan muncul perlahan seiring waktu. Dengan memahami posisi usia masing-masing, kamu tidak terburu-buru menilai perasaan itu sebagai sesuatu yang mungkin saja berhasil atau pasti salah. Sebaliknya, kamu belajar melihat kenyataan secara utuh. Apakah kalian benar-benar berada pada arah hidup yang sejalan, atau hanya saling mengisi kekosongan emosional sementara? Kesadaran ini penting agar kamu tidak terjebak pada ilusi kedekatan yang sebenarnya rapuh. Memahami perbedaan usia juga berarti menghargai proses hidup satu sama lain. Kamu tidak memaksakan kedewasaan pada yang lebih muda, dan tidak menuntut fleksibilitas emosional berlebihan dari yang lebih tua. Dari pemahaman inilah muncul sikap yang lebih adil, bahwa setiap perasaan layak dihormati, tetapi tidak semua perasaan harus diwujudkan menjadi hubungan. 3. Jaga batasan sehat. Menjaga batasan sehat adalah bentuk kedewasaan paling nyata ketika kamu menyadari seseorang diam-diam mencintaimu, sementara perbedaan usia menjadi tembok yang tidak bisa diabaikan. Batasan bukanlah sikap dingin atau kejam, melainkan cara paling jujur untuk melindungi perasaan kedua belah pihak agar tidak berkembang ke arah yang menyakitkan. Tanpa batasan yang jelas, perhatian kecil bisa berubah menjadi harapan besar, dan kedekatan yang terlihat wajar bisa dimaknai sebagai isyarat cinta. Batasan sehat tercermin dari sikap dan konsistensi perilaku. Cara kamu berbicara, seberapa sering memberi perhatian, hingga kedalaman obrolan emosional. Semua itu memberi pesan, bahkan ketika kamu tidak mengucapkannya secara langsung. Jika kamu terus bersikap ambigu, orang tersebut bisa merasa memiliki tempat istimewa dalam hidupmu, padahal sebenarnya tidak demikian. Disinilah batasan berperan sebagai penanda kejujuran, meski terkadang terasa tidak nyaman. Dengan menjaga batasan, kamu menunjukkan rasa hormat yang tulus. Kamu tidak memanfaatkan perasaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalmu sendiri.
dan kamu juga tidak membiarkan mereka tersesat dalam penantian yang tidak jelas ujungnya. Batasan yang sehat mungkin terasa berat di awal, tetapi dalam jangka panjang, itulah yang paling menyelamatkan hati. 4. Jangan memberi harapan palsu. Tidak memberi harapan palsu adalah sikap paling jujur, sekaligus paling sulit, ketika kamu tahu seseorang diam-diam mencintaimu, apalagi dengan perbedaan usia yang jelas. Harapan seringkali tidak lahir dari janji besar, tetapi justru dari hal-hal kecil. Perhatian yang terlalu intens, respon cepat yang penuh emosi, candaan yang bernuansa romantis, atau sikap seolah-olah kamu selalu ada hanya untuknya. Tanpa disadari, semua itu bisa membuatnya percaya bahwa perasaannya memiliki peluang. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Memberi harapan palsu bukan selalu soal niat buruk. Terkadang itu muncul karena kamu tidak enak hati, takut menyakiti, atau menikmati perhatian yang diberikan. Namun, kenyamanan sesaat tersebut bisa berubah menjadi luka mendalam bagi orang lain. Semakin lama harapan itu dipelihara, semakin besar rasa kecewa yang akan muncul ketika kenyataan akhirnya dihadapkan. Bersikap tegas dan jelas dalam sikap, meski tanpa kata-kata keras, justru merupakan bentuk empati yang paling dewasa. Dengan tidak memelihara harapan yang tidak bisa kamu wujudkan, kamu membantu orang tersebut untuk perlahan menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya. Kejujuran yang tenang memang terasa pahit di awal, tetapi jauh lebih menyembuhkan dibandingkan harapan manis yang berujung kosong. 5. Evaluasi perasaanmu sendiri. Mengevaluasi perasaanmu sendiri adalah langkah penting sebelum melangkah lebih jauh dalam situasi yang sensitif seperti ini. Ketika seseorang diam-diam mencintaimu, terlebih dengan perbedaan usia, mudah sekali kamu terhanyut oleh perhatian, rasa dibutuhkan, atau perasaan tersanjung. Namun, tidak semua rasa nyaman berarti cinta, dan tidak semua kedekatan menandakan kesiapan untuk sebuah hubungan yang nyata. Luangkan waktu untuk jujur pada diri sendiri. Tanyakan dengan tenang, apakah kamu benar-benar memiliki ketertarikan emosional yang tulus, atau hanya menikmati bagaimana kehadirannya membuatmu merasa dihargai dan diinginkan? Ada perbedaan besar antara cinta dan ego yang terpenuhi. Jika keputusan diambil hanya karena rasa kasihan, takut kehilangan, atau tidak ingin terlihat jahat, maka hubungan itu berpotensi menjadi beban di kemudian hari. Dengan mengevaluasi perasaan secara jujur, kamu melindungi dirimu dan dia dari keputusan yang salah arah. Kesadaran ini membantu kamu memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan dan inginkan dalam hidup, bukan sekadar apa yang terasa hangat untuk sementara. Keputusan yang lahir dari kejujuran pada diri sendiri mungkin terasa berat, tetapi itulah bentuk tanggung jawab emosional yang paling dewasa. 6. Pertimbangkan dampak sosial dan psikologis. Mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis berarti melihat hubungan ini bukan hanya dari sudut pandang perasaan, tetapi juga dari realitas yang akan mengiringinya. Perbedaan usia sering kali membawa konsekuensi yang tidak ringan. Pandangan lingkungan, reaksi keluarga, tekanan dari teman, hingga label sosial yang mungkin melekat pada kalian berdua. Hal-hal ini bisa menjadi beban emosional yang perlahan menggerus kebahagiaan jika tidak disadari sejak awal. Secara psikologis, hubungan dengan jarak usia yang jauh dapat memunculkan ketimpangan, baik dalam pengalaman hidup, kematangan emosi, maupun posisi pengambilan keputusan. Jika tidak dikelola dengan sangat dewasa, salah satu pihak bisa merasa tertekan, minder, atau sebaliknya, terlalu bergantung. Kamu perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kamu dan dia cukup kuat secara mental untuk menghadapi tekanan ini tanpa saling melukai? Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis, kamu tidak sedang bersikap pesimis, melainkan realistis. Cinta yang sehat bukan hanya tentang keberanian melawan stigma, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi konsekuensi jangka panjang. Kesadaran ini membantumu membuat keputusan yang tidak hanya membela perasaan hari ini, tetapi juga menjaga kesehatan emosional kalian di masa depan. 7. Berkomunikasi secara dewasa, jika diperlukan. Berkomunikasi secara dewasa bukan berarti harus langsung mengungkapkan semuanya dengan kata-kata yang kera, melainkan menyampaikan kejujuran dengan empati dan ketenangan. Ketika perasaan orang tersebut semakin jelas, dan situasinya mulai berpotensi menimbulkan
diam yang berkepanjangan justru bisa menjadi bentuk ketidakpedulian. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang tepat waktu dan penuh hormat bisa menjadi jalan paling manusiawi. Pembicaraan dewasa tidak bertujuan untuk menghakimi atau mematahkan perasaan, tetapi untuk memberikan kejelasan. Nada bicara, pilihan kata, dan sikap sangat menentukan bagaimana pesan itu diterima. Dengan berbicara secara jujur namun lembut, kamu menunjukkan bahwa perasaannya kamu hargai, meski kamu tidak bisa membalas atau melanjutkannya ke arah yang diharapkan. Komunikasi yang dewasa juga membantu mengakhiri ketidakpastian. Ketidakjelasan seringkali lebih menyakitkan daripada penolakan yang jujur. Dengan keberanian untuk berbicara pada waktu yang tepat, kamu tidak hanya menjaga martabat dirimu sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi orang tersebut untuk menerima kenyataan dan perlahan menata ulang perasaannya dengan lebih sehat. 8. Jangan mengorbankan prinsip hidup. Dalam situasi di mana perasaan terlibat dan perhatian terasa hangat, sangat mudah untuk perlahan menggeser prinsip hidup demi menjaga kedekatan. Namun, prinsip adalah kompas yang menjaga arah hidupmu tetap utuh. Jika kamu mulai merasa harus mengubah nilai, tujuan, atau batasan pribadi hanya agar seseorang tetap berharap atau bertahan, itu adalah tanda bahwa situasinya tidak sehat. Cinta yang dewasa tidak menuntut pengorbanan jati diri. Menjaga prinsip bukan berarti egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan masa depanmu. Defini. Lindungi emosi kedua pihak. Melindungi emosi berarti menyadari bahwa setiap keputusan dan sikapmu memiliki dampak langsung pada hati orang lain, termasuk hatimu sendiri. Kadang, menjauh perlahan atau menjaga jarak adalah pilihan yang lebih bijak daripada mempertahankan kedekatan yang penuh ketidakjelasan. Kedekatan tanpa arah hanya akan menumbuhkan harapan sepihak dan memperdalam luka. Dengan bersikap tegas namun tetap empatik, kamu membantu kedua belah pihak terhindar dari kelelahan emosional yang berkepanjangan. 10. Percayalah pada kedewasaan, bukan sekadar perasaan. Perasaan bisa muncul dengan cepat dan terasa sangat kuat, tetapi kedewasaan diuji melalui keputusan yang kamu ambil setelahnya. Tidak semua perasaan harus diikuti, dan tidak semua cinta harus dimiliki. Percaya pada kedewasaan berarti berani memilih jalan yang paling bertanggung jawab, meski terasa berat di hati. Dalam banyak kasus, menghormati perasaan tanpa mewujudkannya justru merupakan bentuk cinta yang paling tulus. Karena di dalamnya ada kesadaran, tanggung jawab, dan keinginan untuk tidak saling melukai.